tangan dan melakukan kuasa kasihnya terhadap kita pribadi. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami masih Engkau pelihara dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan penyembahan dan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Layakkan kami Tuhan, sebab kami tahu kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mulai ibadah kami, dan jemaat-Mu saat ini yang menuju ke tempat ini Tuhan, Engkau berkati perjalanan mereka, tibakan mereka ke tempat ini tanpa kurasa untuk apapun, sehingga kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dengan syukur. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Karena begitu dalam kasih Tuhan terhadap kita, kita boleh diberikan napas hidup. Untuk itu kita mari memuliakan Tuhan dengan memuji Dia. Haleluya. Kita mau bersama-sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat, saya persilakan untuk kembali. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut hadirat Tuhan, pribadi atas pribadi. Karena roh Tuhan itu adalah roh yang hidup, yang mengalir dalam hati kita. Haleluya. Mari kita buka hati untuk jamaahnya. Haleluya. Rohmu yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu berkenan. Haleluya. Oh Allah yang hidup, penuhilah kami. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati, buka hati untuk di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyerahmu. Haleluya Tuhan. Yang hidup menuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Bersamamu Tuhan. Ajari hati Tuhan. hati untuk jamaahmu,
hadirat-Mu, buat kuasa hadirat-Mu Tuhan yang ada dalam hati kami. Sertai kami Tuhan di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh bersuka cita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami mau bersorak-sorai bagi-Mu, sebab kami tahu sukacita yang daripada-Mu adalah sukacita yang abadi, karena hanya Kau milik kami di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Mari semua yang mau bersukacita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat, saya menuntut bangkit berdiri, karena Allah harus sumber kepada kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan bersorak-sorai kepada Tuhan. mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini, silakan duduk. Jadi setelah saya lulus dari pendidikan secapa, saya merasa bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, di mana istri saya menyetujui untuk ikut seleksi secapa
setelah saya di usia tua, setelah saya mau menjelang pensiun. Tapi kasih Tuhan itu besar buat keluarga kami, sehingga Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi seorang perwira TNI. Namun di sepanjang pekerjaan yang saya lakukan selama saya menjabat di perwira inter, tentunya banyak hal-hal yang bekerja di bidang yang boleh dikatakan menyerempet dosa. Tetapi saya tidak tergiur maupun dengan keadaan-keadaan situasi yang mengajak situasi itu sendiri, sehingga saya boleh kuat untuk menangkal segala godaan itu. Dan puji Tuhan, pekerjaan demi pekerjaan yang saya alami, tentunya mungkin kalau secara pribadi, secara kekuatan saya sendiri, mungkin saya tidak kuat, saya tidak mampu. Namun Tuhan itu tahu bahwa ketidakmampuan saya ini dalam bekerja, Dia mampukan. Kalau dengan kekuatan saya rasa mustahil saya bisa melakukan pekerjaan itu. Tetapi puji Tuhan, karena sesuai lagu tadi bahwa Allah adalah sumber kuatku. Jadi yakinlah, pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita pasti kita mampu, karena yang memberikan itu sendiri pun mengerti bahwa kita itu mampu untuk mengerjakannya. Baik itu bekerja di pegawai, baik itu bekerja di sebagai petani, apapun itu pekerjaannya, jangan menyerah, tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan, bahwa pekerjaan apapun boleh kita lakukan di dalam Yesus, karena Yesus tidak akan mempermalukan kita apabila kita mau melakukan apa yang Dia minta, apa yang Dia katakan di dalam firman Tuhan. Mungkin kalau sepintas apa sentolnya itu kan pekerjaannya kan rawan-rawan, banyak menyerempet ke dosa. Tapi berkat doa jemaat, doa Bapak Gembala, saya bisa menghindari dengan cara kasih Tuhan, dengan tidak frontal. Kita bisa secara bersaudara, bisa secara kekeluargaan di dalam menghadapi segala tugas yang saya emban. Mungkin ini suatu kesaksian agar kita jangan menyerah. Pasti kita mampu bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan ini. Kita rindu firman Tuhan ini ada setiap saat di dalam hati dan pikiran kita. Jiwa kita selalu haus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku rindu
hatiku ku rindu menyembah seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu dekat bawa Tuhan rasa hatiku ku rindu menyembah Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu aku berserah bawa Tuhan rasa hatiku ku rindu menyembah Yesus
aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat dan perkasa, berbuat tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Haleluya, ku nyanyi Yesus Kristus Tuhan, Sang Masial kami yang hidup, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim Yahweh, Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bertahta dalam kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan, dan kemuliaannya. Engkaulah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu demi nama-Mu yang kudus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ambil alih hidup kami. Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam kebenaran-Mu. Berikan kami hati yang takut akan Engkau. Buanglah hati yang keras. Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan. Roh Allah, penuhilah kami. Bawalah kami masuk ke dalam seluruh kehendak yang maha kudus, Yesus Kristus Tuhan, yang kami terima sebagai Tuhan, Juru Selamat, yang hidup, yang berdaulat, yang berkuasa di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Berfirmanlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, amin. Iya. Biarlah hari ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya firman Allah yang disampaikan hari ini bukan karena hikmat manusia, tapi firman yang disampaikan karena hikmat Roh Kudus, supaya
kita semua bergantung kepada hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi kalau Pak Sri Tonga bersaksi bagaimana dia bisa menjadi seorang perwira, saya punya satu kesaksian tersendiri. Sebelum Pak Sri Tonga ini ikut seleksi perwira, saya dua hal yang saya ingat jauh sebelum sekolah perwira itu. Dulu Pak Sri Tonga bilang, Pak Gembala, belikanlah mesin rumput dan biarlah saya yang nanti potong rumput, jadi kita nggak usah cari orang lagi. Waktu itu saya belilah, gereja belilah mesin rumput. Jadi Pak Sri Tonga datanglah, dilihatnya rumput panjang, datang dia memotong rumput. Tidak ada yang bantu. Saya kadang-kadang Pak Sri Tonga ini datang saat saya tidak di rumah. Dia datang, saya sedang tidur. Istri saya suka bilang, itu Pak Sri Tonga udah datang, bantulah, saya lagi tidur. Aduh, Pak Sri Tonga ini datang jam tidur pula gitu. Ya, nggak enak. Wah, itu ya. Tapi nggak sering ya Pak ya. Pak Sri Tonga ini nggak sering juga saya bantu. Dia main tunggal dia. Jadi terus karena waktu itu WC toilet gereja sudah terlanjur, dulu kan 2 kamar dibongkar. Jadi karena satu, Pak Sri Tonga bilang, saya bikinlah. Jadi dia bikinlah satu lagi, masih ada itu. Nanti kita foto itu biar jangan hilang bekasnya. Ya, jadi Bapak Ibu, bukan karena dia masuk perwira berdoa terus dijawab Tuhan. Kalau kita mau jadi kepala, ya harus mau jadi hamba. Di saat kita jadi hamba itulah doa yang sebenarnya. Walaupun 1 juta orang mendoakan, enggak, di situ bukan karena 1 juta orang. Tuhan baru mau mengabulkan doa kita. Jadi di situ saya melihat bahwa dia bisa lulus perwira itu ya karena menghambakan diri untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan karena doa saya juga. Ya. Kalau Pak Sri Tonga bilang karena doa saya, ya memang saya berdoa. Tapi yang Tuhan dengar itu sikap. Ketika motong rumput itulah, disitulah hati yang berdoa itu yang didengar Tuhan. Sikap, berbicara dia kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi kalau saya mengambil kesaksian tentang Pak Sri Tonga, yaitu yang saya rasakan. Di atas semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ya. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan masih tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada satu ayat yang selalu kita dengar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin sudah banyak khotbah tentang ini, tapi hari ini saya akan kupas ayat ini, bahwa untuk menghadiahkan supaya kita mencari kerajaan Allah yang disebut Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, lebih dahulu dia mencari nafkahnya, mencari apa yang dipakainya, mencari apa yang akan diminumnya, mencari apa yang akan menjadi kehidupan jasmania. Itulah yang dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu orang yang percaya, tapi kamu orang yang menerima Yesus, tapi engkau orang yang mengingat Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
untuk mempersembahkan kerajaan ini, supaya kita dapat menemuinya dan mendapatinya, itu ternyata tidak mudah. Tidak semudah ketika Tuhan Yesus hanya membangkitkan orang buta, hanya membangkitkan Lazarus dari kubur. Saudara, karena kebanyakan orang Kristen melihat karya, melihat perbuatan Tuhan Yesus itu ketika orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saudara, untuk melihat, untuk membuat orang buta melihat, apa yang dilakukan Yesus? Celiklah matamu. Mudah. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, apa yang dilakukan oleh Yesus? Lazarus, bangunlah. Mudah. Ya kan? Ada orang bisu dan tuli. Orang itu mau minta supaya bisu dan tuli ini bisa berkata-kata dan mendengar. Yesus ambil tanah, aduk-aduk, taruh di mulutnya, ya, ditiupnya, diludahinya, selesai perkara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gak susah, sambil tidur pun Yesus bisa mengerti angin. Kenapa kamu gak percaya? Kau lihat angin ribut yang sekarang langsung reda. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu terlalu mudah. Tapi ada satu perkara yang Yesus tidak hanya bisa mengalahkannya dengan omongan saja. Siapa yang sudah menerima Yesus dan melihat apa karya Yesus yang terbesar, paling pasti semuanya bilang, oh, kayu saliblah karya Yesus yang terbesar. Tapi kebanyakan kita tidak punya pemahaman yang benar. Paling pemahaman logika kita hanya sampai pada, oh, dia mati, dia berkorban. Saudara, ada manusia yang mati untuk temannya. Ada nggak? Ada. Ya, ada nggak orang yang mati demi kawannya? Ada. Ya. Ada nggak orang yang mati gara-gara menyelamatkan orang yang kebakaran di rumahnya? Ada. Ada nggak Basarnas yang mati gara-gara menyelamatkan orang yang jatuh di tengah hutan? Ada nggak tentara yang mati untuk membela negaranya? Ada. Ada nggak preman yang rela mati untuk temannya? Ada. Ada nggak seorang bapak mati demi anaknya? Ada. Jadi kalau saudara mengatakan itu karya terbesar taruh Tuhan Yesus, masih banyak manusia di dunia ini yang rela mati demi orang lain, apalagi demi orang yang dicintainya. Dan ternyata itu biasa. Di dunia manapun itu biasa terjadi. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika Yesus mati untuk kita, apa sih yang dikalahkan Yesus? Yesus belum mengalahkan musuh yang sebenarnya. Nah, kalau saudara mengenal Yesus, ya, musuh yang sebenarnya yang harus dikalahkan oleh Yesus itu namanya 4 huruf. Maut. Apa? Maut. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, maut inilah yang harus benar-benar dikalahkan. Matius pasal 1 Korintus 15 ayat 26. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 24 lah. Mulai dari 24, sorry April. Mulai ayat 24. Nah, supaya saya nanti tidak mengulang lagi ayat ini ya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesus Kristus, menyerahkan apa? Kerajaan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala apa? Pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan iblis. Jadi ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan Allah yang dipersembahkan Yesus kepada kita, yang di dalamnya ada berkat dan kemuliaan Allah, adalah kerajaan yang dihasilkan ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan dosa. Ayat 25 ayat sama-sama 25, 26, 2, 3. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah. Ayat 26, 2, 3. Musuh yang dibinasakan adalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maut tidak kalah. Waktu Yesus disalib, maut belum kalah. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus dari kubur, maut belum kalah. Karena apa? Ada pemerintahan, ada kekuasaan, ada kekuatan yang belum dikalahkan. Jadi kesimpulan sederhananya, Allah tidak bisa membawa kita kepada kerajaan sorga kalau kerajaan sebelumnya belum dikalahkan. Logikanya begitu. Amin. Kerajaan Allah tidak akan pernah bisa diberikan Yesus kepada kita. Kerajaan Allah tidak bisa dihadiahkannya sebagai berkat kehidupan kita kalau kerajaan iblis, kekuasaan iblis, kuasa maut, kebinasaan dari iblis belum dikalahkan. Karena tidak mungkin ada dua pemerintahan, satu harus dikalahkan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua mamon, karena engkau akan membenci yang satu dan mengasihi yang satu. Engkau akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Makanya orang kita tidak boleh punya mendua hati. Di satu sisi engkau suka dunia, tapi di satu sisi engkau suka Allah. Nggak bisa. Makanya Allah memberikan, setelah kerajaan iblis ini dipatahkan, makanya Tuhan itu sedikit ngotot, bukan sedikit, memang benar-benar ngotot. Allah memang benar-benar mempromosikan kerajaannya. Allah memang benar-benar Dia ingin datang menjadi raja, dan raja berdaulat atas sebuah kerajaan yang di dalamnya ada kuasa. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, amin, tapi soal apa? Damai sejahtera, kebenaran dan sukacita dari Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan-perkataan, dalil-dalil. Apa? Kerajaan Allah bukan terdiri dari teori-teori, tapi kerajaan Allah adalah kuasa. Amin. Nah, di mana kuasa itu? Apakah saudara menilai Yesus berkuasa karena Dia hanya menyembuhkan orang? Nah, inilah yang akan terjadi. Orang Kristen disesatkan oleh Mesias palsu di akhir zaman. Mesias palsu akan berkeliaran di tengah-tengah zaman sekarang. Hati-hati. Orang-orang pilihan pun bisa disesatkan kalau orientasi iman kita, tujuan iman kita hanya bersifat duniawi dan sementara. Kita kehilangan dari kebangkitan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, nah saya akan menceritakan sedikit kronologisnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tadi saya katakan tentang Pastor Tonga, jauh sebelum jadi perwira, dia sudah menghambakan moto rukun. Siapa yang tahu?
Jauh sebelum Yusuf jadi Perdana Menteri yang duduk dengan segala kekuasaan tertingginya di kerajaan Mesir. Siapa yang tahu bahwa semenjak dia menjadi budak di rumah Potifar, Tuhan sudah menuntun dia ke arah keberhasilan itu. Tuhan sudah menggiring langkah Yusuf semenjak dibuang ke dalam sumur, dijual jadi budak, melangkah lagi jadi narapidana 12 tahun. Di situ Tuhan sudah memulai karyanya. Dan tidak ada satu mata manusia pun yang bisa menilai, dan tidak ada satu mata manusia pun yang bisa merangkai perjalanan itu. Nah, ketika Yesus sampai pada kuasanya yang hebat, yaitu kebangkitan, membuktikan maut sudah dikalahkan. Seharusnya orang Kristen lebih bertepuk tangan ketika mendengar itu. Cuma apakah kita sudah mengenal kebangkitannya? Saya cerita supaya kita kalau tidak tahu dari awal, kita tidak menghargai Yesus. Kita lebih berharga Tuhan kasih kita naik pangkat, naik gaji daripada tentang kebangkitan. Karena kita nggak dapat nilainya, value. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, saya selalu cerita begini. Pada perjanjian lama, Tuhan menciptakan Adam menjadi seperti Allah, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab Yesus juga menggunakan kata Adam. Nah, saya berangkat dari sini. Kita lihat dulu 1 Korintus 15 ayat 45. Kita hanya berputar-putar di 1 Korintus 15 ini saja. 1 Korintus 15:45. Ya. 1 kita baca ya. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh. Kita ulangi ya, 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudara paham kan siapa Adam yang pertama dan siapa Adam yang akhir yang dimaksudkan? Yesus menyebut memakai kata Adam juga untuk dirinya. Tetapi Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tetapi tidak menghidupkan. Dia memang hidup seperti kita sekarang hidup. Seperti sekarang kita hidup, seperti itulah Adam hidup. Tetapi tidak menghidupkan. Artinya apa? Dia mati, dia tidak bangkit. Dia mati, diambil oleh iblis. Dia mati, dia ditawan oleh iblis. Dia mati, dia dalam kuasa maut. Walaupun Adam bukan kere, Adam bukan kelaparan, Adam bukan orang miskin. Secara finansial hidup di tengah dunia dia kaya. Jadi jangan saudara pakai label kekayaan, label kemakmuran sebagai tanda penyertaan Tuhan. Halo. Jadi jangan tergila-gila dengan dunia ini. Makanya Tuhan lompatkan iman kita kepada carilah dahulu kerajaan Allah. Setiap orang yang mengenal Yesus seharusnya yang duluan yang saudara kenal dari Yesus bukan kesembuhannya, tapi kebangkitannya. Lompat. Amin. Seharusnya ketika saudara menerima Yesus, ketika saudara percaya Yesus, maka yang saudara harus pertama kenal, harus saudara pertama miliki, yang saudara harus betul-betul pahami adalah kuasa kebangkitan. Karena itulah kekuatan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Masih banyak orang Kristen yang belum bisa mengalahkan dosa.
terbawa oleh dosa. Aku kan manusia biasa. Hei, ketika engkau mengatakan engkau manusia biasa, engkau masih keturunan Adam yang pertama. Masih banyak orang yang memelihara dosanya dan menutupnya dengan aku kan manusia biasa. Aku memang manusia yang lemah, digoda oleh dosa jatuh, dipengaruhi oleh dosa jatuh. Ya kan? Dibawa mencuri mau mencuri, dibawa berjudi mau berjudi, dibawa berzinah mau berzinah, dibawa dosa mau dosa. Aku kan manusia biasa. Saudara, itulah Adam yang pertama. Tapi bersyukur saya bangga sama Tuhan. Dia menyebut dirinya juga Adam, tapi Adam yang berbeda. Halo, Yesus menyebut dirinya juga Adam, tapi Adam yang bangkit dari antara orang mati. Inilah hebatnya Tuhan. Nah, saya akan bikin perbedaannya. Adam yang pertama adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dengan luar biasa hebat, sehingga dia serupa segambar dengan Allah. Allah menciptakan Adam dari debu dan tanah. Lalu Allah mengembuskan nafas hidup sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Dan Allah berkata kepada Adam, berkuasalah. Ya kan? Berkuasalah atas bumi ini. Saudara tahu panggilan ini bukanlah panggilan tertinggi Allah, bukan buat manusia tadi, karena ini sudah dikalahkan oleh iblis. Panggilan Allah terhadap Adam untuk berkuasa atas tanah, berkuasa atas bumi, berkuasa atas ternak, berkuasa atas seluruh bumi sudah dibuktikan. Iblis sanggup mengalahkannya. Percayakah saudara? Itu sudah dikalahkan iblis. Makanya setelah Adam berdosa, yang datang apa? Terkutuklah engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari nafkah. Buktinya Adam sudah kalah. Dia tidak lagi terima berkat, dia terima kutuk, karena dia sudah kalah. Halo? Orientasi iman kita jangan hanya kapan aku jadi orang kaya, kapan aku bisa jadi orang sukses. Saya suka geli kalau mendengar, tapi saya maklum lah. Tapi kita luruskanlah anak-anak kita. Saya mau jadi orang sukses. Sukses maksudmu apa? Gajimu besar kan? Iya. Sukses maksudmu apa? Engkau punya jabatan bagus kan? Iya. Punya mobil kan? Iya. Punya kartu kredit sampai 5? Iya. Punya mobil, punya ini, punya ini. Saya sukses. Saya mau katakan, semua kesuksesan itu sudah dikalahkan oleh iblis. Itu bisa terkutuk di situ. Dan Tuhan sudah membuktikannya. Halo? Makanya ketika saudara menerima Yesus, orientasi hidup kita bukan orientasi seperti Adam yang pertama lagi. Makanya Yesus sodorkan kerajaan. Carilah dulu ini. Kerajaan yang kuberikan ini hasil dari kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut. Ketika Yesus mengalahkan maut, bukan hanya sekedar Yesus petantang peteteng bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus bisa petantang peteteng, nah kan, aku tidak mati kan. Tidak itu. Dia sudah mengalahkan kerajaan, kekuatan, kekuasaan iblis yang sudah sejak zaman Adam pertama. Makanya Yesus turun sebagai Adam. Dipikir iblis, kau pikir aku sama dengan Adam yang pertama? Adam yang pertama bisa kau jatuh ke dalam dosa, tapi Adam yang kedua, aku akan menghancurkan kerajaan. Nah, kita lihat siapa Adam yang kedua ini. Yesus. Kita mulai dari 1 Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 10. Masih semangat baca Alkitab? Kalau tidak semangat saya agak segan mengajarnya. Ya, yang semangat ayo.
ayat 10 sampai 14. 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Siapa maksudnya ini? Yesus. Oke, kalau saya tanya tolong dijawab ya. Daripada saya tanya sendiri, jawab sendiri. Ayat 11, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Dulu Adam dari tanah diciptakan Allah, dibentuk Allah, dan Allah berkata, berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia yang serupa segambar dengan kita. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia serupa dengan kita. Nah, ketika Allah, Yesus yang disebut Adam kedua, terjadi perubahan frontal. Saya katakan begini, dulu Allah berfirman kepada tanah itu, jadilah engkau seperti kami. Ya kan, tanah, debu, dikasih firman, jadi seperti Tuhan. Nah sekarang Allah berfirman kepada dirinya, firman telah menjadi manusia. Nah Allah berfirman kepada dirinya sendiri untuk jadi manusia, untuk menjadi seperti manusia yang diciptakan dari tanah. Allah merendahkan dirinya. Mengerti kan? Allah membuat dirinya, berkata kepada dirinya, aku mau menjadi seperti manusia. Ya, masih lebih hebat dulu Adam. Adam tidak dilahirkan seorang wanita. Adam langsung jadi Yesus. Dia harus tinggal di kandungan Maria. Dia harus dilahirkan, lebih parah lagi Yesus. Ketika Allah berkata kepada dirinya, baiklah kita sekarang yang menjadi manusia. Bukan tiba-tiba jadi manusia yang berumur 17 tahun, 20 tahun. Manusia yang mengikuti cara kita lahir dari kandungan seorang wanita. Cuma dia berasal dari benih Roh Kudus, bukan dari darah dan daging manusia. Tetapi Yesus mau numpang di kandungan itu. Makanya dia menyebut dirinya Adam. Jauh sebelum Yesus nanti bangkit mengalahkan maut, dia sudah mulai dari kandungan. Itulah Yesus. Amin. Itu makanya dia disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, ada berapa banyak orang Kristen yang memahami nilai? Makanya kita orang Kristen kalau beriman itu tidak boleh sombong. Kalau ada orang Kristen beriman tambah sombong, tidak ada Yesus itu. Berani bilang amin? Iya. Dari mana dia dapat Yesus itu? Dari mana coba saudara menerima Yesus itu? Allah berkata kepada dirinya, sekarang kita yang jadi manusia. Dicarilah, ketemulah Maria. Maria, kamu akan mengandung dari benih Roh Kudus. Anak yang kamu kandung itu akan disebut Yesus. Dialah yang akan menjadi penyelamat dunia.
Dialah yang akan membebas. Hei, mari kita buka mata iman kita, saudara. Ketika Allah berkata kepada dirinya, aku harus jadi manusia, itu berat. Jadi kalau saudara memandang iman kita hanya dari segi kapan aku kaya, kapan aku sembuh, kapan aku jadi begini, kapan barang yang bagus. Halo? Halo? Ya. Selalu. Jadi ketika begini, ketika saudara hanya punya angan-angan, cita-cita dunia, ingat, iblis akan sanggup memalsukan itu semua. Dan kita pikir itu dari Tuhan. Nah, jadi dikatakan di sini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa. Jadi saudara, ketika saudara menemukan kata kasih karunia, itu semuanya bercerita tentang Yesus, tidak pernah cerita tentang uang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa di sini yang kaya mau rela miskin? Cuma Yesus. Kau kaya, kau apa? Rela jadi miskin supaya ku jadi kaya. Siapa yang mau kayak gitu? Saudara mau? Mau? Pasti tidak mau. Kenapa tidak mau? Jawab sendiri. Kalau saudara tanya Yesus mau nggak? Mau. Ada ayatnya itu, saudara. Nah, Tuhan Dia ambil tanah yang kita pijak itu. Ya, inilah aku pakai jadi tubuhku. Makanya Yesus itu kalau ditampar terasa dia ditampar, sakit ditampar. Yesus ditampar kan? Itu membuktikan bahwa tubuhnya dari tanah. Yesus waktu ditombak berdarah gak? Ya itu buktinya sama. Dia pakai tubuhnya Adam itu sama. Waktu Yesus dikasihkan mahkota duri sakit. Siapa yang pernah ketusuk duri? Pernah? Sakit gak? Ketusuk duri sawit? Sakit gak? Ketusuk uang sawit? Masa uang sawit mau, tusuk duri sawit gak mau? Kalau mau mawar yang harum dan bagus, ya harus juga bersedia tertusuk duri mawar. Makanya kalau ada yang mau menikah nanti, saya sarankan buket bunganya itu mawar sekalian duri-duri, agar engkau berjuang bahwa pernikahan itu tidak hanya bunga, tapi banyak duri. Amin. Bagi yang sudah menikah, dulu pakai mawar, ternyata rumah tangga tak seindah bunga mawar. Makanya waktu menikah bawa sekali duri-durinya, barulah campakkan itu kan, berani orang nangkap. Karena yang dikasih yang cantik-cantiknya. Kalau kamu mau dibangkitkan, kata Yesus, orang yang satu dengan kematian Yesus, orang yang satu dengan kematian Yesus, dia akan menjadi satu juga dengan kebangkitan.
Nggak bisa kita mau kebangkitan Yesus, kematiannya nggak mau. Enak di lu, nggak enak di gua. Tapi sudah tahu kenapa Yesus mau jadi Adam? Supaya gambar kita itu bisa dipulihkan. Saya lihat gambar manusia rusak. Saya kasih contoh. Ini maaf jangan tersinggung, karena saya juga manusia yang rusak. Siapa yang yakin manusia itu tidak rusak? Penelitian di Amerika itu, di sana saya lupa tempatnya, ada situ pemeliharaan krokodil atau buaya terbesar di dunia. Buaya terbesar, buaya terganas gitu. Saya lupa tempatnya. Dan ternyata saudara, buaya itu kalau pasangannya mati, entah jantannya entah betinanya, buaya itu tidak kawin-kawin sampai mati. Saya jadi berpikir, ternyata yang menggenapi janji ini buaya, bukan manusia. Tapi heran, kenapa ketika seorang wanita benci sama laki-laki, pernah benci sama laki-laki? Dasar buaya. Kenapa ketika buaya dilekatkan, disandingkan dengan manusia jadi jelek konotasinya? Siapa di sini bapak-bapak laki-laki yang mau dibilang perempuan dasar buaya? Senang nggak? Apa mau bilang? Iya, kamu buaya darat. Padahal nggak cocok itu. Buaya kalau pasangannya mati, dia nggak kawin. Bilang sama suaminya, kau buaya dalam mati. Kok tersinggung? Karena bolehlah tanya buaya kalau nggak percaya. Atau di mana dibangkinangi buaya? Pasanglah di situ kamera. Mati kawannya, mati pasangan, dia nggak kawin-kawin. Tapi kenapa ketika buaya disandingkan ke manusia jadi jelek? Buaya kan tersinggung. Hei, kenapa kalian bawa namaku kepada laki-laki yang playboy itu? Aku nggak gitu kok. Itulah tandanya manusia sudah rusak. Apapun yang ditempelkan ke manusia jadi jelek. Inilah yang mau dipulihkan Tuhan Yesus, katakan amin. Sadar nggak kita? Nggak sadar kan? Tapi hari ini sadar kan? Laki-laki sadar dong. Halo? Nah, nanti kalau pulang dari gereja, kumpul di arisan, ibu-ibu bilang dong, promosikan, memang suamiku ini buaya. Gila kau bilang jelaskan. Yang jelek itu bukan buayanya, tapi suamiku ini. Itu apapun yang ditempelkan ke manusia jadi jelek. Contoh lagi, jangan tersinggung sesama manusia. Saya juga manusia. Monyet. Tahu ya kita monyet kan? Kalau emosi bilang, kalau marah bilang, kalau tidak suka bilang, lo kok diam? Udah bertobat? Amin. Alhamdulillah. Ya. Dalam hukum perbudakan atau permonyetan dalam masyarakat monyet, monyet ini ada rajanya. Makanya dalam agama tertentu ada kriteria, ada kasta, ada pemerintahan. Monyet ini jangan saudara nggak sepil. Karena orang Papua ketika dibilang itu dia marah, dan dia lebih marah daripada monyet. Ya, tersinggung kan orang kalau dibilang monyet. Ya. Jadi pernah nggak lihat di YouTube monyet dapat pisang, dapat pisang seberapa? Jadi gini, kalau monyet dapat makanan atau pisang lah, dapatlah yang bocil-bocil ini. Karena yang bocil-bocil ini kan kalau berkerumun lincah, cocok dapat. Monyet yang besar, yang kuat diharamkan, akan dibuang dari masyarakat monyet kalau dia mengambil pisang dari monyet yang lebih kecil dari dia atau lebih lemah dari dia. Itu hukum monyet. Saya nggak tahu tuh undang-undangnya hebat itu.
Nah, kalau orang kita bilang apa? Dibikin undang-undang untuk dilanggar. Ya, jadi sudah terbiasa. Monyet yang besar, monyet yang kuat tidak boleh mengambil makanan monyet yang kecil. Kalau dia mengambil makanan monyet yang kecil, maka dia akan dibuang dari masyarakat, dikucilkan. Tapi kenapa ketika monyet disatukan, disandingkan dengan manusia jadi jelek? Siapa sebenarnya yang sering mengambil jatah orang miskin? Siapa? Yang lebih miskin atau yang lebih kaya? Siapa orang kaya yang suka memotong gaji orang miskin? Berapa gaji kau? Karena dia kaya, uangnya banyak. Aku di sana Pak, harian aku 100 loh Pak. Kalau sama aku 90. Kalau mau kau kerja, kalau enggak ya sudah. Halo? Itu salah satu contoh. Siapa yang memakan uang rakyat? Katanya rakyat. Semua atas nama rakyat. Kadang hati-hati kita jadi pejabat. Waktu terjadi flu apa itu, teman saya 3 hari dia di peternakan itu razia, untuk merazia ayam-ayam. Waktu itu tidak boleh masuk ke Bangkinang. Teman saya yang kerja di peternakan. 1 minggu aku udah pulang-pulang betul. Tiap malam udah tidur karena orang tuh sembunyi-sembunyi bahwa yang pernah dulu ada flu apa itu. Ya, kami diperintahkan jaga perbatasan supaya ayam-ayam dari sumber nggak masuk, binatang-binatang nggak masuk. Oh, begitu dia mau mengambil gaji dari apa namanya itu, surat panggilan dinas kah atau apakah, yang berapa hari? Apa kata atasannya? Besoklah, nantilah. Wah, malah ini tidak dibayar-bayar. Sedangkan dia sudah bekerja siang malam, tidak tidur tinggal itu. Akhirnya di warungnya meja bosnya itu dijepitkan itu tunjuk. Kau kasih Pak, terjepit ya. Iya. Dan mau keluar lagi yang dalam perutnya itu. Aku jepitkan dia. Nah, kenapa saudara kita seperti itu? Manusia sudah rusak. Halo? Itulah buktinya manusia sudah rusak. Apapun yang ditempelkan. Bukan anjing yang salah ketika kita anjing kau misalnya. Lebih bagus perinya. Tapi lihatlah, itulah gambar manusia. Ingat, kalau hidup ini hanya orientasinya hanya happy, kekayaan, pangkat jabatan, itu sudah dirusak iblis. Ada berapa ada berapa banyak orang kaya yang dihujat. Ada berapa juga pejabat yang dilecehkan orang Allah. Manusia sudah rusak. Jangan kita pikir kita manusia terhormat. Kalau Yesus, makanya Yesus rela menyebut dirinya Adam, itu udah hebat. Adam yang pernah gagal, Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Terus Yesus datang ke dunia. Ini Adam pertama, akulah Adam kedua. Tapi lihat Adam kedua inilah. Kalau gara-gara Adam pertama semua orang berdosa, tapi gara-gara Adam kedua inilah semua orang selamat. Amin. Gara-gara Adam pertama semua orang binasa. Yesus bilang, inilah Adam yang kedua. Gara-gara Adam yang kedua inilah engkau memperoleh hidup yang kekal. Nah, lihatlah peralihan itu dalam pribadi Yesus. Jangan hanya menghitung-hitung untung rugi, cuan. Ketika kita melihat Yesus terlalu naif, terlalu rendah kita bikin harga diri Yesus. Kalau hanya kita ukur dengan sepatu mahal yang kita pakai. Jangan pernah bangga engkau bisa beli sepatu mahal. Dan juga jangan pernah bangga kalau engkau bisa beli baju mahal. Karena Yesus tidak mati untuk baju mahal itu.
Karena Yesus tidak pernah mati untuk kita bisa beli mobil mahal. Mahal ya Pak, mobilnya berapa? Iya, mobilnya aja 4 miliar. Ya, tadi malam saya mampir sebentar, teman-teman saya reuni ke SMA. Saya jalan-jalan sama istri, saya bilang, aduh saya lupa teman-teman saya sekarang reuni. Sehinggalah saya di kafe tempat mereka. Sebentar aja, saya aja istri saya turun, nggak mau dia, nggak usah. Ya, dia turun di mobil. Ya apa yang diceritakan kawan-kawan? Ya kan? Ya semuanya tentang dunia aja. Sorry aku terlambat, tadi ada acara doa di gereja. Ini pun aku tidak bisa lama-lama, masih ada lagi kebaktian di gereja. Itulah makanya orang apel harus nunggu saya. Tanya, mana istri yang lalu? Istri di mobil nggak mau turun. Biarlah aku jemput, kata teman saya yang cewek. Jangan. Nanti dia tanya mantannya siapa di sini. Mantan saya nggak datang semalam. Sama-sama nggak datang. Istri saya tanya, kapan aku dikenalin? Gak ada gunanya juga. Orang saya ketemu sama dia juga nggak teguran, karena kita sudah beda hidayah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya ketika Yesus bangkit, ada yang disebut dengan siapa yang punya nama Anastasia. Ada yang punya nama Anastasia, jangan-jangan dia tidak tahu arti namanya. Yang punya nama arti Anastasia itu diambil dari kata Anastasis, kebangkitan. Seharusnya yang punya Anastasia dia hidup harus seperti Yesus Adam yang kedua. Tidak seperti Yesus, tidak seperti Adam yang pertama. Itu arti nama Anastasia. Kalau Yunaninya Anastasis, bahasa Inggrisnya resurrection. Jadi kita tidak hanya sekedar bangun atau seperti matahari yang terbit, bukan rise. Dan kita bukan bangun, tapi kita bangkit. Apa arti bangkit? Keserupaan dengan Yesus. Amin. Jadi kalau kita menerima Yesus, maka kita harus serupa dengan Yesus. Bukan Yesus yang Adam yang pertama, tapi Adam yang kedua. Yakobus, Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 6 ya. Mari kita baca sama-sama. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Yuk. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang menerima Kristus, dia di sini agak dirubah ya, bukan Yesus Kristus, tapi Kristus Yesus. Kristus itu sama dengan Mesias, Masiah, bahasa Ibraninya. Kristus, Mesias arti bahasanya diurapi. Pengertian dari arti diurapi ini adalah mengacu kepada Tuhan, pribadi Tuhan, ketokohan Tuhan. Arti kata urapan itu mengacu kepada ketuhanan, kepribadian Tuhan itu sendiri, jati diri Tuhan itu sendiri. Jadi jangan pernah kau mengurapi sepeda motormu, salah besar, karena sepeda motormu tidak serupa dengan Tuhan. Yang diurapi itu cuma saudara saja. Kenapa saya berhak diurapi? Karena sayalah yang diciptakan serupa segambar dengan Allah.
Yang berhak diurapi itu yang sedang berserupa dengan Allah. Karena kita berasal dari Allah, kita kembali kepada Allah, kita layak diurapi. Amin. Jangan urapi keyboard ini. Tuhan, saya urapi keyboard ini supaya jangan rusak. Keyboard ini buatan Yamaha, tidak buatan Tuhan. Halo, bertobat kita. Kalau ada yang masih urapan-urapan pintu rumahnya, urapi pintu gerbangnya, urapi pohon sawinya. Tuhan, urapi pohon sawi ini. Tuhan, kalau hari ini 30 kilo, besok 60 kilo. Tidak perlu saudara urapi, kasih aja urea. Halo. Tapi kalau suami tidur, Tuhan, urapi suamiku supaya setia seperti Tuhan. Nah, itu bisa. Ada nggak istri-istri yang urapi suami waktu tidur? Tuhan, urapi suami supaya tunduk sama aku. Ini agak jubul suamiku di Tuhan, nggak nurut sama perintah istri. Itu urapannya keliru. Jadi hanya dua. Makanya waktu pernah dia di sini, waktu Pak Utang Gaul masih di sini. Bukan karena pelayanan juga mobil itu diurapi terus kudus. Yang diurapi itu artinya apa? Dia seperti Tuhan. Ketokohannya, kemuliaannya, kewibawaannya. Karena urapan itu sebenarnya Tuhan yang rela datang kepada kita. Maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud, itulah urapan. Maka berkuasalah roh Allah atas Samuel, itulah urapan. Ketika Allah yang adalah Tuhan itu mau menaungi hidup kita, terus kita urapi mobil. Tuhan urapi mobil itu dipakai pelayanan, nabrak orang mati. Yang salah urapannya? Iya. Gak perlu mobil diurapi.